Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saya sangat berterima kasih pada pagi hari ini bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya seiman, seislam, dalam rangka memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis sahih. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap muslim. Ala kulli atas setiap, jadi fardu ain, bukan fardu kifayah. Suami ngaji, istrinya tidak ngaji, ya, itu artinya tidak mengamalkan hadis faridatun ala kulli muslimin. Suami dan istri masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri untuk wajib ikut pengajian. Artinya kalau kita sengaja tidak mau ngaji dengan alasan apapun berdosa. Definisi wajib itu kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan ini tidak disadari oleh umat, terutama umat Islam Indonesia. Pada hari ini saya hanya ingin menyampaikan 5 ayat Al-Quran untuk kita fahami, kemudian kita praktekkan. Ya, sering orang mengatakan mengamalkan. Ya, saya tidak menggunakan kata amal, saya lebih suka menggunakan kata praktek. Karena kata amal sudah dibonsai, sudah dipasung oleh kita menjadi kotak amal. Ya. Kotak amal itu kan kotak dikasih tulisan kotak amal, ditaruh di masjid, kemudian umat ngasih uang receh di situ, 2.000, 5.000, 10.000. Kalau kotak amal hari Jumat itu dibuka, yang merah itu paling selembar atau 2 lembar. Makanya kata amal sudah menjadi sangat rendah maknanya. Saya tinggalkan kata amal, saya ingin menggunakan kata praktek. Seperti dokter punya ilmu, kalau nggak dipraktekkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nggak usah sekolah lah tinggi-tinggi kan. Kalau dokter kerjanya dagang gado-gado kan, dengan nggak usah sekolah. Ya, dagang gado-gado aja tanpa sekolah. Nah. Kemudian kita tahu ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang membangun masjid kan, sampai 9.990 masjid. Kemudian kebetulan saya waktu ketua MUI itu datang ketua Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila melapor kami sudah membangun 9.999 masjid, mau berhenti bangun masjid karena sudah 1.999. Saya bilang kenapa harus 1.999? 9.999. Ini kemauan Butin Pak. Waktu itu Butin masih hidup ya. Kemudian saya pikirin apa kata amal di sini, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Karena ternyata kata amal ditaruh di situ karena ada uang receh dari pegawai negeri 0, sekian persen dipotong setiap gajian dimasukkan ke kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Jadi amalnya itu adalah uang receh itu. Sama dengan kotak amal di masjid-masjid itu. Yang belakangan kotak amal malah dijadikan bukti untuk menuduh ustadz-ustadz menjadi teroris ya, mencari dana dari kotak amal ya. Nah, itu makanya saya lebih senang menggunakan kata praktek ya. Jadi Quran itu adalah teori, umat Islam kita wajib mempraktekkan ayat Quran. Hadis itu teori, kita wajib mempraktekkan hadis itu kalau kita ingin menjadi muslim, mukmin, solehin, muttaqin, apalagi sidikin, robaniin, ya wajib kita mempraktekkan ilmu yang kita dapat. Karena mayamal al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
ilmu tanpa dipraktekkan, ya, kata amal saya terjemahkan dengan praktik. Ilmu tanpa dipraktekkan seperti pohon tanpa buah. Nasibnya kalau udah gede dipotong, digergaji, dipotong-potong lagi, diserut jadi meja, ya, jadi kursi, jadi tempat tidur, jadi tangga itu. Nah, kalau nggak bisa dijadiin meja, di apa, dibelah-belah jadi kayu bakar. Itulah nasib orang yang punya ilmu, dia tidak mau mempraktekkan ilmunya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ya, ilmu yang tidak dipraktekkan seperti pohon yang tidak punya buah. Bukan pohon buah, tapi pohon kayu. Nah, kita masuk kepada materi, yaitu surat Al-Baqarah. Surat kedua setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah 208. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Saya menambahkan terjemahannya dengan kata sudah beriman. Kenapa? Karena amanu itu past tense. Kalau nggak paham gramatika bahasa Arab, bahasa Inggris saja lah. Ada past tense, ada present tense, ada present continuous, ya. Pasti paham itu karena kita merasa keren kalau pakai bahasa Inggris kan. Ya, kayak apa, tukang bersih-bersih WC di hotel, kalau ditanya kerjanya bagian apa dong? Cleaning service. Keren dia kalau cleaning service. Kerjanya dia apa? Security. Padahal dia satpam. Nggak mau dia bilang satpam, security. Sama dengan buru-buru pabrik perempuan yang di Jalan Raya Sukabumi itu, kalau kita tanya kerja di mana, nggak mau dia bilang di pabrik. Saya kerja di PT katanya. Ya, saya tahu persis itu. Karena wali santri di pesantren saya di Sukabumi itu kebanyakan ibunya itu buruh di pabrik. Tapi dia nggak mau bilang buruh, dia pekerja di PT. Ya. Karena itu PT itu pabrik itu, PT punya Korea Selatan, punya Cina, punya Eropa dan sebagainya, Jepang. Itu kan daerah pabrik tuh, Sukabumi kami Bogor. Jadi amanu itu kata kerja lampau, fi'il madhi, istilah gramatika bahasa Arab, fi'il madhi, kata kerja lampau. Jadi harus diterjemahkan supaya bahasa Jawa bilang supaya nges, ya. Jawa itu kan nges, ya. Kalau Betawi apa Betawi itu? Ya. Supaya mantep lah gitu, ya. Wahai orang-orang yang sudah beriman, kita insya Allah, ya, orang-orang yang sudah beriman, kita ini yang dipanggil nih, orang-orang yang sudah beriman. Udkhulu, nah ini kata perintah nih, fi'il amr. Udkhulu fis-silmi kafatan, ya, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, kafah, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Jangan kita menapaktilasi langkah setan. Setan melangkah di depan kita, langkahnya itu kita tilas, ya, kita ikuti. Ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Saya ingin tekankan lagi bahwa ini satu ayat, ya. Kita diperintah untuk masuk Islam secara kafah, kita juga dilarang untuk mengikuti langkah setan. Dan ada pernyataan setan itu musuh yang nyata. Fisiknya gaib, tidak nyata. Tapi permusuhan setan itu nyata. Makanya kita disunahkan selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau baca Quran, baca a'udzubillah. Mau ke kuburan ataupun beringin malam-malam, a'udzubillah. Ya. Karena memang setan itu musuh yang nyata. Menurut Al-Quran, kalau kita percaya sama Al-Quran. Nah, kita ini mengimani nggak Quran sebagai kitab-kitab suci? Mengimani kan? Ya, rukun iman ada 6, salah satunya adalah mengimani, meyakini bahwa itu adalah wahyu dari Allah SWT dan sebuah kebenaran. Maka kita wajib mempercayai bahwa setan itu musuh yang nyata. Ya, nyata sekali permusuhannya. Jadi, orang-orang yang sudah beriman diwajibkan oleh Allah untuk masuk Islam lagi. Ya, udah beriman kok suruh masuk Islam lagi. Bukankah iman itu
di atas Islam. Islam itu kan permulaan ya. Kalau sekolah itu Islam itu PAUD itu. Nah, dia harus resmi masuk TK, masuk SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai S3. Kalau perlu S5 ya. Atau S bonbon ya. Ya, jadi masuklah kalian, kamu sekalian ini ke dalam Islam keseluruhan secara kafah. Maka kita ketemu kata baru yang belum tentu kita paham, kafah. Kafah itu secara bahasa Arab sama dengan artinya dengan kafi. Ya, kafi itu artinya cukup. Bisa diartikan lengkap, bisa diartikan sempurna. Ya. Jadi masuklah kalian yang orang-orang yang sudah beriman ke dalam agama Islam lagi, sekali lagi masuk lagi, tapi sekarang masuknya secara kafah, secara totalitas, secara lengkap, secara sempurna, secara utuh. Itulah makna kata kafah. Kalau kita tanya kepada diri kita, kamu ini sudah kafah belum Islamnya? Belum. Kita Islam kita baru pada sholat. Alhamdulillah tidak pernah ninggalin sholat. Apalagi ngaji, apalagi zikir, apalagi yang mahalan dikit lah, umroh, ya. Apalagi haji. Ya, itu sudah Islam, tapi Islamnya baru itu. Baru rukun Islam saja. Tapi dagangnya Yahudi, dagangnya Cina. Ya. Soal pinjam-pinjam duit, rentenir. Rentenir formal yaitu bank konvensional. Bank BBD, bank sekarang yang jadi Mandiri, bank BCA lagi, bank Mega, semuanya yang sistem konvensional itu adalah bank-bank yang belum Islami atau tidak Islami. Kalau saya, ya supaya jelas, bank kafir lah itu. Kenapa? Karena itu sistem ribawi, sistem bunga. Bunga itu bahasa Arabnya riba. Ahallallahul bai'a wa harramar riba ayatnya kan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata haram itu menempel dengan riba. Mengharamkan renten, mengharamkan bunga. Ya bunga bank. Kalau bunga ros wangi ya, tapi kalau bunga bank itu haram itu. Berapa berat dosa orang yang memakan riba? Ya, serem nih kalau saya sampaikan. Minum dulu, bismillah. Tangan kanan baca bismillah, bismillah. Sunahnya itu tidak perlu bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah aja. Tapi dibaca setiap minum. Kalau kita kan cuma sekali, bismillahirrahmanirrahim minum. Taruh, minum lagi nggak baca lagi kan? Kalau sunahnya setiap mau minum baca, tapi cukup bismillah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan menyembelih, kan tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah ya Allah Akbar. Ya, jadi kita belum kafah Islam kita ini. Makanya disuruh masuk Islam lagi menurut Al-Baqarah ayat 208. Kita dagangnya masih model Cina, nggak ada yang haram. Misalnya masih mengandung unsur tipu. Ya, jangan pedagang besar lah, pedagang kampung lah yang kita anggap dia Islam. Kenapa? Pakai peci kan, bapak-bapak yang dagang buahan tuh. Itu selalu tuh buah yang matang, yang gede, bagus taruh di atas. Coba dah ibu beli duku. Itu kan duku yang di atas tuh yang gede-gede tuh yang bagus-bagus. Yang di bawah yang kecil-kecil, asam-asam, kontet. Nah, itu ada penipuan. Dalam dagangnya jual belinya ada unsur penipuan. Ada lagi yang ada unsur bohong. Ada unsur mengurangi meteran. Ada unsur mengurangi timbangan. Itu kan ada ayatnya itu. Ya, apa ayatnya itu? Yang ada suratnya namanya, surat apa itu? Surat apa Bu? Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, alladzina hum an sampai ada yang mengurangi timbangan dan mengurangi meteran dan berbohong itu.
Nah, itu disiapkan neraka buat dia, buat pedagang yang tidak islami, yang tidak kafah dagangnya. Sebaliknya, kalau kita dagang dengan syariah, tidak ada bohong, tidak ada mengurangi timbangan, tidak ada menipu, ya, tidak ada segala macam yang tidak disukai, semuanya pakai akad, saya jual, saya beli, ini barangnya, ini uangnya, saya terima, selesai, akadnya islami, akadnya syari, mati dia lagi dagang secara dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid, itu hadis sahih. Ya. Pernah juga saya bilang bahwa wanita hamil 9 bulan melahirkan, ketika melahirkan mati, dapat pahala syahid. Ya. Nah itu, jadi sebetulnya ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, ngaji, azan, baca Quran, tuaf, sa'i, haji, dan sebagainya, tidak. Banyak sekali di luar ibadah mahdoh itu ada ibadah ghairu mahdoh yang pahalanya boleh jadi lebih besar daripada ibadah mahdoh. Nah tadi berapa besar dosa orang makan uang riba? Ternyata dosa orang makan riba itu sama dengan menzinai ibu kandung sendiri. Ya, menzinai ibu kandung sendiri itu sama dosanya dengan makan bunga bank konvensional atau renten dari meminjamkan uang kepada orang yang kita minta dibayar lebih setiap bulannya berapa. Ya. Dan dosa zina itu lebih berat daripada dosa membunuh. Kalau kita membunuh menurut hukum Islam cuma dibunuh lagi, selesai. Tapi kalau kita berzina dan kita udah punya istri, sudah punya suami, hukumannya dirajam, dibunuh juga sampai mati, tapi bukan dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya cuma beberapa detik. Penggal, selesai. Inilah membunuh tapi dapat pahala. Ya, saya sering menyaksikan tuh Bu, nonton orang dipenggal lehernya di halaman Masjid Medina, di Babu Salam. Bahkan sedang hobi saya itu. Kalau hari Jumat ada polisi pagar betis, ini ada orang yang bakalan dibunuh atau dihukum secara syariah. Nah, selesai sholat saya lari ke situ nonton orang dipenggal lehernya. Zaman dulu itu habis itu penggal lehernya, kisos, palanya digantung di tiang listrik selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tuh pasar tuh sepi, gak ada yang ngomong. Karena ngelihat ada kepala digantung di tiang listrik supaya orang takut membunuh. Lu kalau membunuh lu kayak gini udah kepala lu digantung. Itu tahun saya kuliah di Medina itu tahun 70. Tapi yang kepala digantung tuh jauh sebelum saya tuh, kira-kira tahun 50-an lah. Tahun 50-an tuh masih ada tuh, menurut mukimin yang di sana, kepalanya digantung di tiang listrik. Nah itu, jadi orang membunuh itu kan mestinya dosanya besar ya. Ternyata orang berzina itu hukumannya hukum mati juga, tapi dirajam, bukan dipenggal lehernya. Ya. Dirajam itu tangannya diikat, matanya ditutup, dulu ya badannya ditanam di tanah supaya nggak bisa lari, disediakan batu, bukit batu segede telur asin. Siapa yang liwat, siapa yang hadis itu wajib mengambil batu melontar dia. Karena orang berbuat satu dosa yang merusak masyarakat, merusak keturunan. Ya. Makanya kalau nyari mantu harus dilihat keturunannya, nasabnya. Jangan-jangan ibunya pelacur, ini anak pelacur. Jangan jadi mantu anak pelacur. Azani wajah. Jadi anak pelacur mestinya kawin dengan anak hidung belang. Ya, ada bapak-bapak hidungnya belang ya. Kemudian ada ibu-ibu kerjanya melacur. Sama-sama melahirkan anak. Ini boleh nih, ya. Ya, orang pelacur itu dikawini oleh penzina. Anak pelacur dikawini oleh anak penzina. Padahal itu dosa-dosa tidak ada dosa turunan ya. Tapi kalau kita mau cari mantu harus kita lihat keturunannya supaya keturunannya keturunan orang-orang baik, kalau perlu keturunan nabi gitu, wali dan sebagainya. Nah, jadi ternyata dosa riba itu lebih berat daripada dosa membunuh. Dan rajam itu tidak mati 1 hari Bu. Ya, rajam sampai sore, udah penuh batu nih, masih hidup. Dokternya bilang masih hidup. Itu buang lagi batunya, lempar lagi. 3 hari, 2 hari belum mati,
3 hari sampai mati. Artinya dipertontonkan kepada masyarakat luar terbuka, ya, supaya tahu kalau kamu berzina, kamu akan dibeginiin, dipermalukan, anak istri kamu akan malu seumur hidup. Nah, di kita enggak. Kalau orang berzina malah ditangkap, dibawa ke pos ronda, dinikahin. Ya. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Al-Quran. Hukum peninggalan Belanda yang menjajah kita, yang kafir. Dikompilasi dengan hukum adat dan juga diambil sedikit dari hukum agama. Jadilah hukum pidana, KUHP dan sebagainya di Indonesia ini. Dan kita tunduk kepada hukum itu. Ya. Saya lanjutkan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas. Artinya kita kalau berdagang, dagangnya secara syariah. Kalau kita petani, taninya secara syariah. Kalau kita bekerja perusahaan, jadi secara semuanya kita syariahkan, semuanya kita sunahkan. Itulah maksudnya Islam kafah. Berpakaian kafah. Suami istri kafah, rumah tangga kafah. Bangun rumah harus kafah, harus islami. Ya. Bangun rumah, misalnya ruang tamunya cuma satu. Ketika suami punya tamu laki-laki, duduk di situ. Berbarengan tamu istri perempuan duduk di situ, karena ruang tamunya satu. Berarti di situ terjadi pelanggaran syariah di rumah kita. Nah, itu harus bagaimana dikafahkan rumah itu. Mestinya ruang tamunya 2. Atau ada gorden yang bisa menutup. Kalau tamu perempuan datang, dia di sebelah sini, kalau laki sini. Seperti Masjid Nabi lah. Ada babun nisa, bab pintu untuk perempuan, ada pintu untuk laki-laki, dan ada tempat space untuk wanita dan space untuk laki-laki. Bagaimana wudhu di toilet? Itu enggak islami. Karena ketika kita wudhu, kita kan sedang beribadah, baca bismillah, baca doa. Baca doa nggak boleh di WC. Makanya di seluruh Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu, masjidnya itu nggak ada wudhu di dalam toilet, nggak ada. Dan toiletnya nggak ada yang berdiri, ya. Kalau masjid di Indonesia ini semuanya tuh laki-laki kalau kencing tuh disediakan kencing berdiri. Ya, padahal nenek moyang kita bukan hanya Islam, bilang kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sambil lari di kencing. Jadi bukan hanya nenek moyang kita, Islam itu memang tidak merekomendasikan untuk kencing berdiri. Bahkan Imam Bukhari mencari hadis, Bu, ya. Dia jalan puluhan kilometer. Orang bilang di sana ada ahli hadis, si fulan. Tapi di tengah jalan ada yang bilang, itu si fulan kalau kencing berdiri, nggak jadi dia ngambil hadis, pulang lagi. Karena hadis itu menjadi tidak sahih kalau yang meriwayatkan pernah kencing berdiri. Tapi kita ini semua masjid, Bu, kencing berdiri, nggak ada pagarnya lagi. Jadi kalau kita foto tuh dari belakang itu ada orang-orang kencing bareng gitu di masjid, ya. Apalagi di mall lain. Nah, itu berarti belum kafah. Masjid kita belum kafah Islamnya dari sisi toilet. Periksalah. Ya. Saya ketua Dewan Dakwah, Bu. Dewan Dakwah pun masih begitu. Dan sering saya kritik, tapi nggak didengerin. Ya, Dewan Dakwah itu masih begitu. Jadi kekafahan itu maksudnya kita masuk Islam secara totalitas. Pakaian kita, cara bicara, cara makan, cara minum, cara hidup berumah tangga, cara berdagang, cari rizki dan sebagainya, ya. Sampai termasuk rumah kita bisa kita Islamkan. Pernah nggak orang Islam di Indonesia bikin rumah, ketika bikin kloset dia Islamkan? Ini kloset tidak boleh menghadap kiblat. Nggak pernah, ya. Kita mau bikin kloset ya udah bikin aja lah, ngadep kemana kayak kan gitu kan. Nggak pernah kita berpikir pesan sama arsitek, bikinkan saya kamar toilet yang klosetnya tidak menghadap kiblat. Ya, makruh gitu. Ya, buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat di dalam ruangan makruh. Makruh itu adalah adiknya haram. Bukan boleh makruh itu.
Makruh sama-sama dilarang, cuma tidak berdosa. Kalau di lapangan, ya kita lagi naik haji, WC-nya penuh, nggak mau antri, kita pergi ke padang pasir, kita buang air besar di situ, menghadap kiblat haram. Kencing menghadap kiblat haram di ruangan terbuka. Tapi ruangan tertutup makruh. Berarti rumah kita ada tempat untuk mempraktekkan makruh. Apa itu makruh? Dibenci Allah. Ya. Dilarang, tetapi kalau dikerjakan tidak berdosa. Itu masuk larangan makruh itu. Makruh itu adik kandungnya haram. Bukan adik ipar, adik kandungmu. Sama-sama dilarang ya. Nah itu, jadi di sini kita, ayat ini sebetulnya memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menjadi muslim, masuk Islam lagi secara totalitas, secara kafah. Karena Islam yang kita miliki sekarang belum kafah. Ya, belum kafah. Kemudian masih dalam ayat itu dikatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan kamu jangan mengikuti langkah setan. Apa maksudnya? Kalau kamu tidak punya niat, tidak berusaha untuk mengkafahkan keislaman kamu, berarti kamu menjadi anak buah setan. Menjadi klubnya klub setan, komunitas setan. Padahal kita selalu bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu, nggak ada niatan untuk memperlengkap Islamnya menjadi kelas SD, kelas SMP, meningkat jadi SMA, menjadi mahasiswa, nggak ada. Ini masa bodoh aja, cuek. Ya, yang penting gue sholat. Bahkan yang penting gue sembahyang, menyembah Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wisnu. Sembahyang kan artinya menyembah Sang Hyang ya. Nah itu. Jadi ternyata kewajiban untuk mengkafahkan keislaman risikonya sangat besar kalau tidak kita lakukan. Apa? Kita akan dicap oleh Al-Quran sebagai pengikut setan, penapak tilas setan. Dan ditekankan oleh ayat ini, innahu lakum aduwwum mubin. Pada setan itu adalah musuh kamu. Masa kita mengikut musuh? Nah itu. Mudah-mudahan ya penjelasan saya tentang Al-Baqarah 208 ini memadai untuk menjadi modal semangat, motivasi buat Bapak Ibu untuk berniat, berusaha setiap hari, tiada kecuali kita mengkafahkan keislaman kita. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari kemarin dengan hari ini sama, kita rugi. Tapi kalau hari besok sama dengan hari ini, kita binasa. Itu hadis kalau nggak salah, itu hadisnya. Lanjut sekarang, ayat yang kedua adalah tentang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya liya'buduni, dibuang ya-nya menjadi liya'buduni. Ya, mestinya kan liya'buduna ya kalau fi'il mudhari'. Tapi ayat ini sengaja dikasih baris kasroh supaya kita jangan salah baca. Tidak boleh baca Quran salah walaupun satu huruf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau dilengkapi liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksudnya nggak ada memang nggak ada ya. Oh pakai ini ya, pakai jari ya. Ya, saya coba. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ya adalah untuk supaya mengabdi kepadaku. Supaya beribadah. Ya budun itu beribadah, mengabdi. Cuma diplesetin oleh umat Islam Indonesia, mengabdi itu menjadi ya, abdi negara, abdi masyarakat, ya, abdi apalagi begitu. Menurut ayat ini nggak boleh. Karena abdun itu hanya untuk Allah. Pengabdian hanya untuk Allah. Ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau
ya, aku beribadah. Kita baca 17 kali dalam setiap hari semalam, 17 rakaat, wajib baca Al-Fatihah. Salah satu ayat berbunyi, iyyaka na'budu, itu kan pernyataan, statement, langsung kepada Allah. Menghadap Allah sendiri. Hanya kepada engkau aku beribadah. Hanya kepada engkau aku menyembah. Salah satu ibadah itu menyembah. Kalau gerakan ruku, itu ibadah. Sujud, itu ibadah. Makanya orang Indonesia, terutama di Jawa, kalau lebaran itu kan suka pulang kampung, nyembah sama orang tuanya. Nggak boleh itu secara Islam kafah. Karena nyembah itu hak Allah. Ruku itu hak Allah. Makanya ayahnya Buya Hamka, siapa namanya? Abdul Karim Amarullah ya. Kalau Buya Hamka namanya Abdul Malik. Ayahnya Buya Hamka itu ketika disuruh oleh Jepang Tenohaika itu ruku ke Tokyo. Kalau kita ruku itu ke kiblat, ke Allah, ke Ka'bah. Ini ke Tokyo, bukan ke Mekah. Nggak mau dia. Walaupun risikonya dipotong leher, bagiro oleh Jepang. Zaman Jepang ya, saya zaman Jepang belum lahir. Saya lahir tahun 47, tapi ceritanya begitu di buku-buku Buya Hamka. Artinya ayahnya Buya Hamka paham bahwa ruku kepada selain Allah itu musyrik. Murtad kita dari ajaran Islam. Karena ruku itu hak Allah. Kita ini abdun, hamba sahaya, budak, Allah itu majikan kita. Nah kita itu bisa dijual karena budak, bisa disuruh apa saja. Dan bisa dihukum apa saja. Nah ini kita kurang menghayati kata abdun. Ya. Kenapa? Karena masih banyak umat Islam Indonesia yang namanya nggak pakai abdun, tapi langsung memakai nama Tuhan. Misalnya yang terkenal dalam aksi tahun 66 itu, Arif Rahman Hakim. Sekarang jadi nama masjid di UI, Masjid Arif Rahman Hakim. Itu secara tauhid nggak boleh nama orang pakai Rahman. Boleh kalau dikasih nama Abdul Rahman. Ya, sama dengan Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Kalau Abdul Rahman hamba Allah yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, pengasih. Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Latif, Abdul Jalal, Abdul Jalil, Abdul Azim. Boleh semua. Kenapa? Karena dikasih Abdun. Tapi kalau nama Allah utuh kita pakai untuk nama makhluk, nggak boleh. Haram. Berdosa kita. Ya. Apalagi ada nama orang Islam, bukan nama Tuhan Islam. Namanya Dewa, laki-laki. Ketika lahir anaknya perempuan dikasih nama Dewi. Tambah lagi Dewi Sri. Wah ini. Dewi Sri itu kan Tuhan orang Hindu atau Buddha yang disembah oleh petani ketika panen. Ketika panen dia bikin selamatan, kasih makanan, ya, selamatan di situ. Karena udah Islam bacaannya ya, baca Yasin, baca zikir, tahlil, tapi di sawah dalam rangka memuja Dewi Sri, musyrik. Karena alhamdulillah pujaan itu hanya untuk Allah. Al-alamin, atau Al-Fatihah lagi kan. Setiap hari kita bersumpah kepada Allah, ya Allah, ya puja-puji itu hanya milikmu, bukan milik siapa-siapa. Ya. Kalau ada artis cantik, waduh cantik banget nih, kita puji-puji dia, sampai dia datang kita kasih karangan bunga dan sebagainya, itu musyrik. Kenapa? Mestinya yang kita puji adalah Allah yang menciptakan artis yang cantik ini. Ya. Makanya kalau ngelihat cewek cantik itu harus bilang, oh ini buat bapak-bapak ya, harus bilang subhanallah. Artinya Allah telah menciptakan sesuatu yang indah di situ. Sama kita yang melihat pemandangan, subhanallah. Tapi kebanyakan bapak-bapak di lampu merah kalau nyetir itu, ada cewek yang nyebrang cantik itu, ya, Masya Allah. Terus tengok sana kan, mestinya dia istighfar. Subhanallah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Lampunya hijau jalan. Nah itu, jadi Allah ada di dalam tauhidul asma wa sifat, ya. Tidak boleh kita menjadikan nama makhluk itu asmaul husna milik Allah.
milik Allah. Namanya tauhid al-asma wa sifat. Tauhid mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nama Allah ada 99, sifat Allah ada semua sifat kesempurnaan. Allahu Akbar, itu hanya Allah. Anak kita lahir, kita kasih nama Akbar. Akbar Tanjung, karena dia orang Batak dan perbatasan Minang dengan Sumatera Utara. Nggak boleh. Karena Akbar itu hak Allah. Allahu Akbar. Ya. Kita nggak sampai ke situ ya. Belum kafah Islam kita. Kalau kafah, nama anak pun harus dikafahkan, diislamkan. Ya, banyak itu ada ustadz namanya Sugeng Wisnu. Gimana ustadz kok namanya Wisnu? Wisnu kan nama dewanya orang, Tuhannya orang Hindu. Ya. Nah, di situ jadi kata ibadah itu mengandung kata abdun, abada ya'budu, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Supaya beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Nah, ibadah ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ya. Ini ibadah mahdoh. Yang di bawah ini ibadah ghairu mahdoh. Kata mahdoh dikatakan bisa diartikan mahdoh itu adalah mutlak, sejati. Ya, ada rukunnya, ada syaratnya, ada tempatnya, ada waktunya, ada ketentuannya, ada kaifiatnya, metode, tata cara. Itu mahdoh. Tertentu. Seperti sholat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Memakai baju yang menutup aurat. Syaratnya apa? Bersih, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Syaratnya apa? Menghadap kiblat. Apalagi? Masuk waktu. Jadi ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Itu ibadah mahdoh. Haji itu ibadah mahdoh. Kenapa? Karena ada waktunya. Ya, bulan Ramadan kita naik haji. Gak bisa, karena waktunya bulan Zulhijjah. Itu ada tanggalnya. Ya, baru tanggal 1 kita udah ke Arafah, wukuf. Ya gak sah. Karena ini ibadah mahdoh. Tanggal 8 kita tarwiyah. Tanggal 9 baru wukuf. Dan wukufnya bukan di Paris. Bukan di mana? Di Cilacap sana. Wukufnya harus di Arafah. Bukan di Mekah, di Arafah. Karena di ibadah mahdoh ada ketentuannya, ada ayatnya, ada hadisnya, ada kaul sahabahnya dan sebagainya. Nah, itu pengertian ibadah mahdoh yang juga mungkin sebagian besar umat Islam belum paham betul tentang ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, artinya belum kafah keislamannya. Ilmunya belum kafah. Nah, ibadah mahdoh ini contohnya sholat, saum. Saum ada waktunya. Ya, bukanya asar udah buka, itu bukan saum. Ya, karena waktu saum bukanya adalah maghrib. Ya. 5 menit sebelum masuk maghrib belum sah untuk buka puasa. Buka apa? Buka saum ya, futur. Bukan zakat juga demikian. Zakat ini ya ada zakat mal, ada zakat tijaroh, ada zakat fitrah, ada zakat pertanian, zakat peternakan, lengkap sekali ya. Kalau kita berdagang modalnya lebih daripada 40 kilo, 40 gram, 80 gram emas, 24 karat, maka wajib dizakati. Kapan ngeluarin zakatnya? Kalau sudah 1 tahun. Itu namanya haul. Ya, berapa banyak modalnya? 80 gram emas. Bukan emas Joko ya. Ditimbang naik sendiri, turun sendiri. Enggak, ini emas beneran. Ya. 80 gram itu sekarang 1 gram berapa? 600.000 ya? 1 gram sekarang ibu-ibu tahu itu. Nah, kalau modalnya sama dengan harga emas 80 gram, wajib dizakati. Tapi tidak tiap bulan, zakatinya ketika tutup buku tahunan. Itu namanya haul. Nah, jumlah 80 gram itu ada namanya nisab.
Jadi zakat itu ibadah mahdoh. Kenapa? Karena ada takarannya, ya, ada nisabnya, ada haulnya, ada jenisnya. Zakat pertanian beda dengan zakat perdagangan. Ya, zakat pertanian beda dengan zakat peternakan. Kalau kita miara kambing ada 40, wajib zakati satu. Miara ayam ada 40, wajib satu dizakatin. Pernah nggak peternak ayam memikirkan zakat? Ya, padahal di Islam dia belum kafah Islamnya. Ada pengertian kafah, ya. Kemudian haji tadi sudah saya jelaskan, ya, haji ini bahwa ada waktunya, ada tempatnya, ada caranya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunahnya. Tertentu ada manasik hajinya, ya. Nah, tawaf adalah sama dengan sholat, tapi mengitari Ka'bah bukan seperti jarum jam, harus berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu kan salah satu kaifiat tawaf yang bagian daripada ibadah haji. Nah, itulah ibadah mahdoh, ya, termasuk zikir, termasuk sedekah, termasuk sedekah itu kan ibadah maliyah, ibadah harta, ya. Zikir itu ibadah lisan, mulut, ya. Dia harus bunyi tapi tidak boleh teriak-teriak, ya. Ada masjid di samping saya itu, samping pesantren saya, dia zikirnya keras-keras, pakai loudspeaker. Satu kampung dengar. Padahal harinya hari Sabtu kan, siang lagi kan. Nah, itu tidak Islami, tidak kafah, bahkan bertentangan dengan sunnah. Ya, uzkurullah zikron kasiron, uzkurullah zikron kasiron, khifatan duna jahri minal qaul. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, di mana saja dan kapan saja kecuali di WC dan tempat-tempat yang tidak suci, ya. Khifatan dengan penuh merasa rendah diri, duna jahri minal qaul, tanpa kita mengeraskan suara. Duna jahri tanpa jahar. Sholat kan ada yang jahar, ada yang sir. Maghrib, isya, subuh kan jahar, ya kan? Artinya suaranya kedengaran kepada orang lain yang ada di belakang kita. Tapi kalau sholat zuhur sir. Nah, zikir itu harus sir. Artinya kita keluar suara hanya kuping kita yang dengar. Nggak boleh orang lain dengar. Itu kok malah pakai loudspeaker? Ya, zikir pakai loudspeaker. Ada nggak di sini, Bu Ayu, Bu apa? Ya, ada nggak musola masjid yang zikir pakai loudspeaker? Habis sholat subuh misalnya kan pakai loudspeaker kan? Itu tidak sunnah, bertentangan dengan ayat tadi. Dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara ucapan kita. Nah, itu ibadah mahdoh, ya. Nah, sekarang ibadah ghairu mahdoh. Ini ibadah ghairu mahdoh. Ghairu ini artinya bukan. Ghairul maghdub, bukan orang yang dimurkai. Waladolin, bukan orang yang disesatkan. Karena maghdub itu maksudnya Yahudi. Ya, dolin maksudnya Nasrani. Nasrani itu bisa Katolik, bisa Protestan, bisa Yehova, bisa macam-macam lah, banyak tuh, ada ratusan sekte. Kalau kita baca sholat, Wairul Maghdubi, harus ingat sama Yahudi, ingat sama Zionis, ingat sama Lions Club, ingat sama Leos Club, ingat sama Freemasonry, ingat sama Zionis, ingat sama intel-intel Yahudi yang ada ribuan di Indonesia gentayangan, pusatnya di Singapura. Itu kalau ketika kita membaca Ghairul Maghdub, jadi nggak mungkin nggak khusyuk, nggak mungkin kita baca ayat kemudian ingat kunci di mana, ingat jemuran pakaian yang pas hujan. Nggak. Kenapa? Karena pikiran kita sibuk membaca terjemahan daripada kata maghdub. Waladulin, oh ini Kristen, ini gereja, ini kristenisasi, ya, ini suka datang bagi-bagi sembako ketika bencana alam. Setelah itu dia masuk pada hari Jumat, orang-orang sholat Jumat, dia datang ke tenda-tenda pengungsian, di bagian buku, di situ ada gambar Yesus, di bagian roti, dalamnya ada permen bentuk salib. Nggak sempat kita untuk mikirin yang lain-lain, maka sholat kita jadi khusyuk. Karena hati kita, pikiran kita in dengan apa yang kita ucapkan. Nah, ini dalam ibadah mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdohnya, tadi saya menerjemahkan kata ghairu, ya, supaya paham Ghairul Maghdubi itu. Dan sekarang ghairu mahdoh artinya ibadah yang tidak mahdoh, bukan yang mahdoh, bukan yang pakai syarat, pakai rukun, pakai tempat, pakai waktu, ibadah umum. Ya, umum. Pokoknya dia ibadah.
Seperti belajar tadi, nuntut ilmu, itu ibadah. Makanya ada hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Mohon maaf nih, harus perlu minta maaf apa enggak nih, ya. Ibu ini kan tadi berangkat dari rumah kan, niatnya kan menuntut ilmu, mengaji di pengajian Al-Hujjah dengan penceramahannya Ustadz Khalil, ya. Kemudian pas pulang di jalanan, ya ini bukan doa, ya, tidak, ya, hanya sebagai bukti ilmiah saja. Tabrakan mati, ibu dapat pahala fisabilillah. Karena menuntut ilmu itu fisabilillah. Ya, karena hadis itu mengatakan siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Tapi kalau matinya udah pulang, ya udah ngorok tidur, enggak dapat pahala fisabilillah karena udah pulang. Nah itulah tingginya nuntut ilmu, karena tidak mungkin kita berislam kafah tanpa ilmu. Karena apa yang mau dipraktekkan oleh ilmunya nggak ada, teorinya nggak punya, ya nggak bisa dipraktek. Nah kita mau mengamalkan supaya kita menjadi muslim kafah. Dagang, nah, tadi sudah saya jelaskan, berdagang itu adalah ibadah. Makanya harus dengan syariah, harus baca bismillah, harus ditulis kalau ada hutang piutang. Karena ayat Quran mengatakan, iza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kamu ada perjanjian dagang, utang, tulis. Ya, jadi bon kontan itu Qurani itu, Islam itu. Ya, bon kontan. Tapi bon kontannya jangan ditambahin, ya. Kan banyak orang, ibu suruh pegawai ibu belanja apa gitu, belanja bahan bangunan. Diminta bantu, bang, tambahin dong nih bang. Harganya 1.000 jadi 2.000 misalnya. Nah itu jadi tidak syari dan tidak kafah, malah sebaliknya itu jadi maksiat. Nah, siapa yang berdagang secara syariah, dia mati ketika dagang dapat pahala syahid. Bukan mati syahid, jangan salah paham, dapat pahala syahid. Ibu-ibu yang mati melahirkan dapat pahala syahid, bukan mati syahid, sehingga dia nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikain kapanin, nggak perlu disolatin, langsung dikuburin kayak orang mati syahid beneran, enggak. Dia dapat pahala syahid, bukan mati syahid. Kalau mati syahid itu mati jihad bil qital. Ada perang di Poso, perang di Ambon, ya, perang di Bosnia, di Palestina, kita ikut mati di situ, itu dapat mati syahid syuhada. Ya. Insya Allah laskar yang 6 orang yang mengawal Habib Rizik itu mati, insya Allah minimal dapat pahala syahid, walaupun bukan mati syahid. Kita doakan mereka, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu'anhum rabbi'al kuburuhum raudatan min riyadil jannah wa la tajal kuburuhum hufratan min hufarin wa adkhilhumul jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kemudian politik. Nah, saya kasih ya warna merah. Karena biasanya umat Islam itu apolitik, nggak mau politik dia. Pesantren, majelis taklim, pengajian, masjid, nggak mau politik. Di masjid jangan ngomong politik dong, ya kan? Padahal politik itu adalah ibadah, ya, termasuk ibadah ghairu mahdoh. Dari mana Ustadz? Dari Sirah Nabawiyah, dari riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu kan apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Makanya ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Ada hadis yang merupakan takrir, yaitu sahabat yang melakukan tapi Nabi menyetujui. Itu hadis juga. Sahabat yang mencerita, Nabi menyetujui, itu hadis juga. Nah, jadi Quran hadis termasuk hadis fi'liyah. Maka dari mana kita dapat hadis fi'liyah? Dari Sirah Nabawiyah. Makanya kalau ngaji itu jangan hanya ngaji biasa, ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji apa, ngaji juga sirah. Ya, boleh juga Ibu Ayu di sini bikin program sebulan sekali misalnya ada kajian Sirah Nabawiyah, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Sirah Nabawiyah kita bisa mendapatkan bukti atau saksi bahwa
Nabi Muhammad itu adalah seorang politisi, politikus. Ya, kalau kita ini politikus tapi polinya dibuang, jadi tinggal tikusnya kita. Makanya nggak pernah terhormat kita di Indonesia nih, mayoritas tapi jadi jongos, jadi bujak, jadi apa? Jadi orang miskin, ya. Jadi orang terpinggirkan. Nah, tikus itu, jadi tikus di rumah sendiri. Ya. Ini umat Islam nasibnya, masya Allah. Kenapa? Karena umat Islam apolitik, nggak mau berpolitik. Ya, dianggapnya politik itu najis, politik itu kotor. Itu adalah doktrin Belanda 350 tahun supaya umat Islam tidak berontak melawan penjajahan, supaya tidak mau berpolitik. Makanya ulama zaman Belanda itu yang berontak itu ulama politik, dihabisi oleh Belanda. Seperti Imam Bonjol kan, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ulama, dia kan pakai sorban kan, suka bawa tasbih, dan beliau adalah turunan Nabi, itu Habib itu. Ya, Pangeran Imam Bonjol itu Habib itu. Ya, Pangeran Diponegoro, Habib. Imam Bonjol enggak, Pangeran Diponegoro itu Habib, turunan Rasulullah SAW yang kesekian. Ada Sultan Hasanuddin, perempuannya Cut Mutia, ya, Cut Nyadin. Itu semuanya ulama-ulama yang jihad bil qital, berontak, berjuang. Nah, itulah yang ditakuti oleh penjajah, baik penjajah zaman normal maupun penjajah zaman tidak normal. Sekarang kan zaman tidak normal. Dulu kan zaman normal Belanda ya. Nah, itu artinya jajahan sekarang kan tidak mesti harus wilayah. Mungkin dijajah politiknya, dijajah ekonominya, dijajah pemerintahannya, dijajah demokrasinya dan sebagainya ya. Kita sedang terjajah nih, maka di kata ibadah politik ini saya kasih warna merah supaya menjadi perhatian kita bahwa Rasulullah SAW adalah seorang politisi. Sebelum hijrah 13 tahun lamanya Rasulullah mendakwahkan Islam, terutama tauhid, kepada penguasa rezim Quraisy Mekah. Ya. Didakwain mereka supaya menjadi muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang akidahnya tidak musyrik, tidak kafir. Ya, tapi sudah 10 tahun, sudah 11 tahun tidak ada berhasil yang signifikan. Cuma yang masuk budak Bilal, yang masuk Abu Bakar, hanya beberapa gelintir orang. Sehingga secara politik umat Islam menjadi umat yang tertindas, umat Islam yang terzolimi. Tapi tak membuat tetap terus berdakwah, nggak pernah berhenti, walaupun risikonya besar dan lain sebagainya. Akhirnya rezim Quraisy maka memanggil Abu Thalib, pamannya, yang membesarkan dia, yang paling menyayanginya. Ya, kalau bahasa Betawi ya, saya kan Betawi nih, ya. Betawi kan jarang ceramah di tempat-tempat begini. Betawi bilang, Lip, mantu lu bukan main, atulah apa, ponakan lu bukan main tuh. Kenapa emang? Nah, kita salah-salahin Tuhan kita, dibilang inilah kafir lah, musyrik lah. Kan mereka punya Tuhan 350 sekitar Ka'bah, berhala. Ada yang dari batu, dari kayu, dari perunggu, ada yang dari roti. Jadi Umar Ibn Khattab itu dalam waktu-waktu tertentu dia bikin patung roti. Kemudian dipanggil orang yang ada di masjid, disuruh tawaf sekitar rotinya itu. Setelah tawaf itu rotinya dipecah-pecah, disuruh makan, ini daging Tuhan. Makan kamu supaya daging kamu itu terdiri pada daging Tuhan. Saya merenung, jangan-jangan nasi tumpeng itu ya mirip dengan Tuhannya Umar bin Khattab. Ya, kita kan kalau ulang tahun dan apa kan bikin nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini lain dengan nasi yang lain. Ini, wah, nggak boleh diganggu ini. Ditaruh paling tengah kan. Dan yang motong ini harus orang yang paling terhormat. Kalau ada saya tuh yang ceramah tuh suruh motong paling atas. Ya, baru dibagiin kepada yang lain. Nah, ini kan pemujaan terhadap nasi tumpeng. Kalau di Jombang tuh nasi tumpengnya tuh di tengah jalan, di seberang jalan. Orang menganggap nasi itu beda dengan nasi yang lain. Itu kan pemujaan terhadap nasi tumpeng. Sama dengan Umar memuja roti. Karena di Mekah kan nggak ada nasi, nggak ada roti kan. Ya, bikin makanan yang
dianggap berbeda dengan makanan lain. Musyrik. Makanya termasuk yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad, oleh Islam itu. Di pantai selatan ada Nyi Roro Kidul ya. Percaya ya ada Nyi Roro Kidul. Katakanlah percaya kan. Kan banyak orang suka buang persembahan buat Nyi Roro Kidul, dilabuhkan ke laut. Itu di Jawa. Kalau di Sumatera Barat yang adat Basandi Kitabuloh dan Kitabuloh Basandi Sara Basandi Sara Basandi Kitabuloh. Itu kan ada di Pariaman kan pantai itu. Suka bikin tabui. Ya, adat tabui. Tabui itu adalah melabuhkan perahu dari bambu dikasih kambing atau makanan di situ. Itu menurut orang Pariaman yang Muslim, orang Sumatera Barat itu, ya itu ibadah itu. Nah nanti pemuda-pemuda itu berenang berebut perahunya itu yang dari bambu itu, diambil bambunya. Nah bambunya dianggap memberikan keberkahan. Kalau dia pedagang, dibawa ke warungnya, ditaruh di lacinya atau di pintunya. Kalau dia peternak, ditaruh di kandang ternaknya supaya tidak masuk musang untuk makan ayam. Nah kepercayaan itu sama dengan kepercayaan umat jahiliyah di Mekah itu sebelum hijrah. Ya, memberikan ibadah yang seperti itu. Nah sekarang karena Nabi Muhammad ini begitu gigih, ya, berani, nekat untuk mengislamkan penguasa Mekah ini, maka Abu Thalib dipanggil, ponakan kamu itu sudahlah. Dia kalau mau jadi raja, kita angkat jadi raja. Kalau mau jadi wakil presiden, kita angkat jadi wakil presiden. Ya. Kalau mau jadi orang kaya, kita kumpulkan harta kekayaan orang Mekah semuanya. Kita berikan kepada ponakan kamu. Kalau dia mau punya istri yang tercantik, kita adakan kontes kecantikan di Mekah. Pemenangnya kita kawinkan dengan Muhammad, ponakan kamu. Maka Abu Thalib panggil Nabi Muhammad, Mat, wah ini ada tawaran bagus nih buat ente nih. Ente kalau mau kaya, nanti penguasa Mekah ngumpulin harta buat ente. Ya ente jadi orang terkaya, jadi orang konglomerat. Kalau mau jadi penguasa, diangkat jadi raja. Bukan calon raja, dipilih dulu. Enggak, jadi raja langsung. Kalau mau punya istri cantik, diadakan kontes yang tercantik, dikawinin sama ente. Abu Thalib tidak mengira jawaban Nabi Muhammad apa? Ya, jawaban Nabi Muhammad, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amra au ahli keduna." Paham tuh Bu? Bahasa Quran, bahasa ahli surga. Mestinya paham tuh kalau mau masuk surga. Nanti di surga kan rambu-rambu jalannya bahasa Arab. Bukan bahasa Cina, bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, sesat nanti di surga itu. Ya nggak begitu. Artinya kalau orang masuk surga pasti dia bisa bahasa Arab. Cuma saya hanya ingin mendramatisir pentingnya kita belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad bilang, ini kalau mereka rezim penguasa maka itu bisa menaruh matahari di tangan kananku, wal qamaru fi yasari dan bulan di tangan kiriku, lan atruka hadzal amra, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini, au ahli kaduna, atau aku binasa karena dakwah. Ya, mati karena dakwah. Mati ditangkap, disiksa, dibunuh oleh penguasa rezim Mekah. Seperti Bilal masuk Islam, ditangkap, dijemuri matahari, ditindih batu, dicemeti sama majikannya. Dia belum tahu kata-kata istighfar, Allahu Akbar, dia cuma tahu kata-kata ahad. Karena inti ajaran Islam itu adalah tauhid. Qul huwallahu ahad, dia cuma bilang, dipukul ahad, ahad, ahad. Datang Abu Bakar. Ada budak yang masuk Islam ini, dibeli sama Abu Bakar. Karena budak kan bisa dijual, dibeli. Dibebaskan, dimerdekakan. Akhirnya Bilal menjadi sahabat. Bilal menjadi muazzinur Rasul. Ya, makanya ketika zaman zaman sudah di Madinah, Umar suka mengatakan, "A'taqa sayyiduna sayyidana."
Ataka itu memerdekakan. Umar yang ngomong, cerita. Ataka sayyiduna sayyidana. Ya, ya, memerdekakan Tuhan kita memerdekakan Tuhan kita. Tuhan kita yang pertama Sayyid itu artinya Tuhan. Sayyiduna itu Abu Bakar. Atako Sayyiduna Sayyidana. Abu Bakar Tuhan kita memerdekakan Tuhan kita Bilal. Jadi Bilal tidak disebut budak lagi sebagai Tuhan. Karena sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Akhirnya Bilal menjadi muazzinur Rasul. Menjadi menteri penerangan zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disampaikan oleh Abu Thalib kepada penguasa seperti itu, maka penguasa merubah taktik, yaitu membentuk TPM, tim pemburu Muhammad. Tangkap Muhammad hidup atau mati, dapat hadiah 1000 Toyota. Dulu Onta, sekarang Toyota. Nah, tentu aja kan pada berangkang pemuda-pemuda Quraisy Mekah, berangkang kalau bahasa Betawi, ya, berangkang untuk mau menjadi anggota tim pemburu Muhammad. Hadiahnya 1000 onta. Nah, TPM, maka dibentuklah tim itu 40 pemuda dari 40 kabilah. Karena kalau dari satu kabilah nanti kan iri dari perang antar kabilah. Orang Padang Pasir kan demen perang. Dari setiap kabilah dipilih satu. Orang Padang satu, orang Padang satu, orang Aceh satu, orang Sulawesi satu, sampai 40. Ya. Nah, tim ini kemudian memburu Nabi Muhammad. Nah, itulah yang cerita kita sudah paham. Ya, datang ke rumah Nabi, mau menangkapnya, mau membunuhnya, tapi diintipnya masih ada aja. Karena mereka punya adat tidak boleh membunuh orang di dalam rumahnya, harus keluar rumah. Nabi Muhammad masih tidur, padahal Nabi Muhammad sudah keluar kan. Ya, Nabi Muhammad dia intip, ada orang berselimut hijau, ternyata itu Ali. Ya, pendek cerita, mereka bergagal untuk menangkap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembunyi di Gua Sur. Sembunyi di Gua Sur dan tidak langsung hijrah lewat jalan tol yang biasa dilalui oleh pedagang Mekah. Li ilafi Quraisyin ilafihim ilatas syitai wa saif. Itu kan ayat dagangan, bahwa orang Mekah itu terbiasa berdagang ekspor ke Syam, ya, lewat Madinah kan. Nah, baliklah kalau musim dingin, mereka ekspornya ke Jeddah, ke Yaman. Jadi tidak dingin. Kalau musim panas ke Syam, karena di panas di Syam tidak panas. Itu surat Quraisy, li ilafi Quraisyin itu. Ya, maka Nabi Muhammad berpolitik dengan taktik strategi, sembunyi dulu di Gua Sur. Karena kalau dia langsung lewat jalan tol menuju Madinah akan mudah tertangkap, mudah dikejar. Itulah strategi politik yang pertama dalam sejarah Islam, bahwa hijrah itu adalah gerakan politik, bukan gerakan ibadah mahdoh seperti zikir, seperti istighosah, seperti tabligh akbar. Takbir, Allahu Akbar, orang disuruh takbir, dia sendiri gak takbir. Dosa itu. Karena ada ayat, apa ayatnya itu? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berdosa ganda orang yang menyuruh tapi dia tidak melakukan. Orang disuruh takbir, takbir. Orang kan Allahu Akbar, dia sendiri enggak. Dosa itu. Habib Rizik dosa itu. Orang yang sudah takbir dia sendiri enggak takbir. Makanya saya kalau mimpin demo, saya bilang Allahu Akbar, takbir semua, Allahu Akbar semua. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad mulai mengadakan gerakan politik dengan sembunyi di Gua Sur, dan setiap malam anaknya Abu Bakar namanya Abdullah, disuruh menjadi informan di Mekah, mendengarkan, mencuri dengar apa yang akan dilakukan oleh tim pemburu Muhammad ini. Ya, pagi-pagi dia bawa kambingnya ke Gua Sur, karena kalau dia bawa kambing kan telapak Abdullah ini akan dihapus oleh telapak kambing. Nah, dia lapor kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Sur itu. Begitulah tiap hari sampai Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah lewat jalan tikus lagi nih ya, lewat pantai Laut Merah ke Yasrib, belum nama Madinah. Nabi Muhammad hijrah itu bukan dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Yasrib, kota Yasrib. Nah, itulah sehingga dia selamat dari kejaran TPM itu. Walaupun Nabi Muhammad secara taktik strategi juga
menyewa Abdullah bin Uraikid untuk menjadi pemandu jalan. Dia masih kafir, tapi dia orang upahan, dibayar. Jadi kita boleh membayar, mengupahkan orang kafir dalam rangka menuju kemenangan Islam. Contohnya Nabi Muhammad itu. Nah itulah gerakan politik pertama yang terjadi dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrah. Makanya ketika Umar bin Khattab mau bikin kalender Islam, Umar bin Khattab sudah jadi khalifah ya, khalifah kedua, kemudian kirim surat ke gubernur di Mesir, namanya Amr ibn al-As, kemudian oleh Amr ibn al-As dijawab surat Ibn Khattab, ya cara pengirimannya saya nggak tahu ya, apakah naik kuda atau naik apa. Dijawab, surat Tuan Khalifah yang tanpa tanggal hari bulan telah kami terima dan telah kami pahami makna dan isinya. Umar ketika baca kaget ya, oh benar juga ya, surat gua nggak pakai tanggal bulan. Kalau gitu kita harus punya tanggal bulan, kalender. Dikumpulkan sahabat, bagaimana ini kalender nih? Pakai aja kalender yang ada. Oh jangan, itu kan punya gereja. Masehi, Isa Al-Masih, kelahiran Nabi Isa. Ya, liburnya hari Minggu. Nama pendeta Romawi ya, namanya Domingus. Jadi Minggu kan. Padahal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kan bahasa Arab, Islam, Quran. Tapi kok hanya hari Ahad saja yang diganti. Kenapa? Karena Ahad itu tauhid. Ahad itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka nggak mau itu kalender Indonesia resmi pakai nama Ahad, diganti pakai nama Minggu. Karena itu nama pastu pendeta dari Romawi kuno itu. Maka jadilah Minggu ya. Makanya saya sudah lama nggak mau bilang Minggu, mau bilang Ahad saja. Karena asalnya Ahad. Bukan seminggu tapi sepekan. Ya. Nah, kita ngaji mingguan, nggak ada ngaji Ahadan mestinya kan. Pengajian Ahadan, Ahad pagi. Ya, saya bikin dulu puap, pengajian umum Ahad pagi, bukan pengajian umum Minggu pagi. Kemudian sampai di Yasrib, mereka disambut oleh para penduduk Yasrib, kemudian langsung diangkat menjadi pemimpin tertinggi masyarakat Yasrib. Udah azan ya? Zuhur, ya Allah, udah habis ya. Padahal baru satu ayat nih. Ya, di sekolah atau apa? Atau ditutup saja Bu Ayu biasanya. Lanjut sedikit, nanti kita tutup, kita sholat jamaah bersama ya. Azannya juga jauh. Jadi Nabi Muhammad langsung diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Waktu itu belum diberi nama negara, daulah belum. Belum diberi nama pemerintahan. Belum diberi nama apakah kerajaan, apakah republik, apakah imarat, apakah kaisar, tidak. Pokoknya pemimpin tertinggi untuk mengurus, memimpin umat yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Nah, karena kekuasaan di tangan Rasulullah, Rasulullah juga sebagai panglima perang, maka dalam rangka waktu hanya 10 tahun, seluruh Jazirah Arab sudah menjadi Muslim. Termasuk Mekah. Mekah tadinya pemerintahan yang mengusir Nabi Muhammad, menzolimi Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, ditaklukkan oleh Nabi Muhammad dengan perang. Namanya Ghazwatu Fathi Mekah. Perang penaklukan kota Mekah. Fatah itu artinya pembukaan, ditaklukkan. Jadi Mekah itu menjadi kiblat umat Islam, menjadi masjid yang termulia setelah Masjid Madinah dan Masjid Al-Aqsa, dengan senjata, dengan perang, bukan dengan demo, bukan dengan istighosah, bukan dengan zikir. Nabi Muhammad sendiri pakai baju perang, bawa senjata perang, naik kuda, sahabat semua dipersenjatai, mengepung kota Mekah, jalan kaki dari Madinah itu, mengepung kota Mekah, kemudian ditaklukkan kota Mekah. Tetapi setelah tahu Nabi Muhammad tidak balas dendam untuk membunuh musuh-musuhnya kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur, nggak dibunuh, nggak diapa-apain Bu ya. Malah dia bilang, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat hartanya, selamat darahnya, selamat kehormatannya. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, selamat hartanya, selamat jiwanya, nyawanya, selamat juga kehormatannya. Akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah kecuali
dalam angka yang tidak berarti. 1-2 orang saja yang luka ya di salah satu koridor itu. Jadi Mekah ditaklukkan itu dengan jihad bil qital, ya, jihad fisabilillah bil qital. Maka semenjak itu ya 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan, dihancur leburkan, tidak boleh disimpan di museum, pada satu saat akan menjadi sesembahan lagi. Kayak Borobudur itu nggak dihancurkan, ya makanya dulu kan ada yang ngebom Borobudur ya, tidak dihancurkan. Akhirnya sekarang Borobudur menjadi tempat ibadah orang Buddha lagi. Bahkan Gubernur Jawa Tengah itu, siapa namanya itu, Ganjar Pranowo, ingin menjadikan Borobudur pusat ibadah Buddha sedunia yang terbesar. Karena dia salah satu daripada bangunan yang menjadi keajaiban dunia, telah diputuskan oleh UNESCO. Itu kan direnovasi oleh UNESCO. Supaya ini menjadi Mekahnya orang Buddha. Karena akan menghasilkan devisa negara dari orang-orang Buddha yang naik haji ke Borobudur. Nah, itu bilang Pranowo di satu pesantren dekat Borobudur, daerah Magelang atau daerah Muntilan. Itu ada di dalam YouTube, saya bukan mengada-ngada. Nah, itulah karena Borobudur tidak dihancurkan. Tapi Nabi Muhammad, ya dia tahu kan, dia kan Rasul dan ini, dihancurkan semua berhala itu. Ya, sampai bersih dari berhala, makanya Masjid Mekah itu diberi nama Masjidil Haram, masjid yang suci dari berhala. Dan orang-orang musyrik itu dalam ayat dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, kenapa dia musyrik? Karena menyembah berhala. Jadi kalau penyembahnya saja najis, apalagi berhalanya, Tuhannya lebih najis lagi. Walaupun patung itu dibuat dari kayu, bukan dari dibuat dari perunggu, dibuat dari besi, dibuat dari logam, tadi dibuat dari roti. Tapi itu hukumnya najis. Makanya ibu-ibu kalau jalan-jalan ke mana? Ke Thailand, jangan bawa oleh-oleh patung Buddha, ditaruh di ruang tamu. Nggak boleh. Karena patung Buddha itu simbol kemusyrikan. Ya. Jalan-jalan ke Nis, tahu Nis Bu? Di Eropa Barat dekat Yunani itu. Ya, yang jalannya dari sungai itu, Nis. Itu kan biasanya orang pulang dari sana bawa patung Yesus. Bawa patung Bunda Maryam ya. Nah, ditaruh di rumahnya. Nggak boleh. Rumah kita harus bersih dari najis dalam bentuk patung. Patung itu zatnya suci. Karena kayu, karena perunggu. Tapi hukumnya najis. Sama dengan ibu beli beras. Uang dari suami hasil korupsi. Beli beras. Maka berasnya dimasak. Berasnya itu menjadi haram dimakan karena zat beras itu suci, tetapi hukumnya najis. Makanya jangan kasih makan anak dari rezeki suami yang haram. Nanti anaknya nggak bisa soleh. Anaknya nggak mau datang ke masjid sholat jamaah, berat. Karena kakinya itu berasal dari uang yang haram. Jidatnya nggak mau sujud karena matanya kalau baca Quran ngantuk. Tapi kalau baca TikTok di HP nggak bisa pulas. Kenapa? Karena matanya itu dari uang yang haram itu. Nah, itulah pengertian zatnya halal, tapi hukumnya haram. Dihancurkan semua benda berhala-berhala itu oleh Nabi Muhammad SAW. Juga Bu, di rumah itu nggak boleh ada gambar porno. Ya, gambar artis porno atau setengah porno nggak boleh. Atau gambar Yesus, gambar Bunda Maria nggak boleh. Karena itu menjadi sesembahan pemeluk agama lain. Ada umat Islam Indonesia yang nggak sampai ilmunya ke situ. Dia pengurus masjid, maka masjidnya sejadahnya ada gambar kuda, ada gambar harimau, gambar burung merak, nggak boleh. Tidak boleh ada gambar makhluk hidup, makhluk bernyawa di dalam masjid. Makanya masjid Madinah, masjid Mekah itu nggak ada patung, nggak ada gambar. Termasuk di seluruh. Jadi di Mekah itu tidak boleh ada sesuatu yang
mengandung unsur sesembahan. Misalnya di kota Jeddah, nggak ada tuh patung makhluk bernyawa. Yang ada patung sepeda, yang ada patung kapal, patung mobil, patung perahu, patung apa gentong, kendi, ya gede-gede gitu kan, patung rekal. Mau masuk Mekah itu di pintu ada rekal, pintu gerbangnya begini kan, dia ada mushaf. Bukan patung makhluk bernyawa. Kalau di kita di Jalan Proklamasi ada patung Pancasila Sakti, ya kan? Ada patung pahlawan revolusi kan, Ahmad Yani apa semua Katam semua. Menurut syariat Islam dan Sunnah Rasul tidak boleh membuat patung yang bernyawa. Makanya di rumah ibu ya jangan ada patung yang bernyawa. Nah, itu kalau masih ada berarti Islam kita belum kafah, ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ini. Jadi berpolitik itu adalah bagian daripada ibadah Islam yang mestinya kita mencontoh Rasul, karena Rasulullah dengan kekuasaan politik di tangan beliau, dia bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab hanya dalam waktu 10 tahun. Negeri Yaman menjadi bagian daripada negara Madinah. Makkah menjadi provinsi daripada kekuasaan Madinah. Sehingga Mu'adz bin Jabal ketika mau dikirim ke Yaman menjadi gubernur, ditanya oleh Rasulullah, kamu kalau jadi gubernur pakai hukum apa? Quran. Kalau di Quran nggak ada, hadis. Kalau di hadis nggak ada, pakai ijtihad ulama. Bagus. Berangkat jadi gubernur. Kalau di Indonesia jadi gubernur apa modalnya? Ya, tentu jauh daripada itu karena Islam tidak menjadi landasan kehidupan berpolitik di negara kita ini. Oleh karena itu kalau kita ingin merubah situasi yang Islamfobia ini, yang anti kepada Islam dan sebagainya ini, wajib kita merebut kekuasaan politik. Nah, merebut kekuasaan politik bukan dengan senjata, bukan dengan berontak, bukan dengan yang melawan konstitusi, tapi dengan partai politik yang ideologis, syar'i dan kafah. Itu sudah ada itu namanya partai dakwah. Cuma sayang ketua umumnya sedang difitnah, sedang ditangkap dan ditahan oleh Densus, dituduh sebagai tokoh Jamaah Islamiyah. Ya. Nah, itulah kita doakan semoga Ustaz Farid dan lain-lainnya, Ustaz An-Najah, Ustaz apa tuh? Atum siapa? Anung supaya dilindungi oleh Allah SWT daripada kezoliman mereka yang memang tidak suka kepada Islam. Sampai di sini apakah ada yang bertanya, ibu-ibu? Saya tambahkan sedikit, seumpama partai dakwah ini besar, bisa mengalahkan besarnya PDIP, Golkar, kemudian banyak orang Islam yang di Golkar itu hijrah ke partai dakwah. Yang di partai sekolah itu pada hijrah, partai dakwah akan menjadi partai yang besar, menang pemilu, menang pilkada, menang pileg, menang pilpres. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, menurut ayat Quran, suatu negeri yang sempurna, yang baik, thayyibah itu baik dan sempurna, warabun ghafur, dan Allah menyiapkan formulir tobat sebelum kita berbuat maksiat. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi apapun yang kita lakukan nanti akan mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena negaranya sudah menjadi negara yang syar'i, negara yang islami. Alhamdulillah ada pertanyaan tertulis ini. Mudah-mudahan saya bisa baca karena matanya udah mata 75 tahun. Enggak apa bisa Bu, ada kacamata ini. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, adakah tingkatan kekafahan seseorang? Ya tentunya ada. Karena yang betul-betul kafah 100% hanya Nabi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang, kenapa Nabi Muhammad bisa kafah secara total? Karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu maksum. Maksum artinya dipelihara, dijaga oleh Allah daripada berbuat kesalahan sekecil apapun. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah, ya, ketika Nabi Muhammad tidak mau melayani seorang sahabat yang buta yang mau bertanya kepada beliau. Akhirnya ditegur oleh Allah, ya, ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Kamu harus perhatikan orang yang buta itu,
supaya kamu tidak terkena dosa tidak memperhatikan, meremehkan orang-orang buta, padahal dia seorang muslim mukmin. Jadi ada tingkatan kafah ini. Yang penting kita selalu berusaha untuk tadi kan, hari ini lebih kafah dari kemarin, hari besok lebih kafah daripada hari ini. Berusaha terus. Kita mengamalkan ayat Quran, mempraktikkan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu kewajiban bagi seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang kedua, Ustadz, apakah mungkin sekarang yang tengah dihadapkan pada modernitas kita bisa melaksanakan Islam secara kafah? Tidak ada yang tidak mungkin. SBY aja bilang bisa. Tidak ada yang nggak bisa dalam Islam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Ya, Allah bisa, kun fayakun bisa. Ya, saya kasih contoh. Saya kemarin baru buka YouTube, ada di mana di Jawa Tengah itu dua anak, dua-duanya yatim, umurnya 9 tahun apa? Ya, di satu pesantren tahfidz di Jawa Tengah itu, saya lupa namanya. Itu dua-duanya hafal Quran 30 juz. Hafal hadis 100 hadis. Dan ketika orang membaca ayat, dia bisa terusin. Dan dia bisa tahu tempatnya. Ini di halaman sekian, tempatnya di atas, 3 baris dari atas, pojokan bawah, kiri, kanan, dan sebagainya. Umur 9 tahun, Bu. Nah, kok bisa? Nah, itulah. Bisa. Ya, kita udah puluhan tahun umur kita, bukan 30 juz, tapi juz ke-30. Enggak hafal-hafal. Ya Bu ya. Udah apa lupa lagi kan. Tapi ini umur 9 tahun hafal 30 juz lengkap dengan tempat ayat itu ya. Kan kita bilang luar biasa. Kok bisa yang luar biasa? Tergantung daripada kemauan kita, tekad kita, semangat kita, dan usaha kita. Itu kan karena ada usaha anak yatim itu ditaruh di pesantren, dibiayai dan sebagainya, diajar, akhirnya bisa menjadi hafiz Quran. Saya ketika membaca YouTube itu nangis, Bu. Nangis itu. Karena anak saya cuma 1 yang hafal Quran. Anak saya 7, cuma 1 yang hafal Quran. Jadi bisa untuk kekafahan ini. Kalau kita usahakan, yang penting kita wajib punya niat dan punya usaha. Usaha yang maksimal, yang setinggi mungkin. Sangat mungkin. Tahu-tahu ada berita Taliban mengalahkan Amerika, Taliban mengalahkan Rusia, dan sekarang Afghanistan menjadi merdeka, berdaulat di bawah pemerintahan Taliban. Siapa itu Taliban? Taliban itu terjemahan dari santri. Ketika dimulai membuat pasukan Taliban, berapa orang? 50 orang. Punya tank, punya panser? Enggak. Punya pesawat? Enggak. Basoka? Enggak punya. Tapi dia terus berjuang. Berhasil. Berapa tahun? 20 tahun? Berapa tahun? Ya, Amerika kan mendatangkan pesawat, mendatangkan tank, segala macam kan, ribuan tentara Amerika mati, dibunuh oleh Taliban. Nah, itu kok bisa? Nah, jadi kalau pertanyaannya, apakah mungkin sekarang yang tengah dihadapkan pada modernitas kita bisa melaksanakan Islam secara kafah? Bisa, itu contohnya Taliban. Taliban kan sekarang, baru berapa hari yang lalu ya, bulan November ya. Iya, baru tuh Bu. Dan jangan menganggap bahwa Islam itu kampungan. Untuk menghadapi modernitas. Tidak, Islam itu modern Bu. Islam itu sudah modern sebelum bangsa Eropa maju. Bahkan bangsa Eropa maju karena Islam masuk ke Eropa. Dulu ketika Islam menjadi penguasa di Eropa selama 700 tahun, itu putra mahkota Raja Inggris George kedua mengirim surat kepada gubernur di Toledo. Ya, Toledo itu salah satu kota di Spanyol seperti Jogja sekarang, kota pelajar. Apa suratnya itu? Di ujung suratnya dia mengatakan memohon agar putra mahkota Raja Inggris itu diterima menjadi mahasiswa di Universitas Toledo, Universitas Islam Toledo, dan
Ini surat ditulis dari khadammu yang rendah, dari pembantu rumah tanggamu yang rendah. Itu Raja Inggris George kedua kirim surat kepada gubernur Toledo, ya, Cordova, hanya seperti itu. Mengiba-ngiba, ngemis-ngemis agar putra mahkota jadi mahasiswa di situ. Itu kemajuan Islam pada zaman itu. Jadi sangat bisa, ya. Jadi bangsa Barat itu jadi modern karena Islam. Kalau nggak ada Islam ke sana, nggak modern. Mereka menerjemahkan filsafat Yunani dari bahasa Arab oleh pastor-pastor, pendeta-pendeta di Eropa. Ya. Ulama Islam lah yang menciptakan matematika, menciptakan kacamata, menciptakan bank, menciptakan segala rumah sakit, itu orang Islam. Ketika sebelum Islam masuk Eropa, orang Eropa itu menggunakan kuda. Jadi di rumahnya itu ada kandang kuda, masih gelap dan sebagainya. Nah, maka kata-kata modern ini jangan sampai menganggap bahwa Islam itu tidak modern. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, diganti nama Yathrib menjadi Madinah. Madinah itu kata tamadun, kata kemajuan. Jadi Madinah itu adalah sebuah negara yang maju dan modern. Di Mekah itu, Bu, Nabi Muhammad mengharamkan laki-laki pakai sutra. Artinya apa? Pakaian orang Mekah pada saat itu, 1400 tahun yang lalu, sudah memakai tekstil yang prima, sutra. Nah, laki-laki diharamkan pakai cincin emas. Artinya perhiasan mereka sudah emas. Coba di Jawa misalnya di Indonesia, 14 abad yang lalu, kayak apa itu Pulau Jawa? Jakarta tahun berapa sih? Jakarta kan baru 600 tahun yang lalu. Maka itu 14 tahun lalu udah mata uangnya dinar, uang emas. Dirham, uang perak. Udah maju. Wanitanya sudah jadi dagang. Siti Hadijah itu pedagang, konglomerat itu, pebisnis. Ya. Kita sekarang aja di Irian sana Papua masih pakai koteka laki-lakinya. Perempuannya nggak pakai BH. Ya, koplak-kaplek ke pasar. Saya kan pernah tugas di Jayapura di Wamena ketika saya ketua MUI. Ya, terpaksa saya foto-fotoin juga tuh. Supaya menjadi bukti bahan tabligh saya kan. Kalau saya ceramah kan nggak percaya ini fotonya gitu. Tapi baru 3 kali ceklek habis filmnya, kamera dulu kan langsung pakai film. Jadi sekarang ini di Papua masih banyak yang tidak berbusana, sementara di Mekah 14 abad yang lalu sudah bajunya sutra. Ya, perhiasannya sudah emas, senjatanya sudah pedang dengan panah, dengan tombak. Itulah yang mengalahkan tentara salib ya ketika perang, karena tentara Islam sudah pakai panah. Oke, pertanyaan ketiga, Ustadz, bagaimana jika kita ke Jogja, datang ke candi-candi, boleh tidak? Tergantung niatnya. Kita datang ke kuburan Wali Songo di Cirebon. Wali apa tuh? Siapa? Wali Songo yang di Cirebon itu. Nah, kemudian kita datang ke situ untuk ngalap berkah. Musyrik, nggak boleh. Tapi kalau kita datang ke situ ingin membuktikan sejarah, bahwa dulu di sini ada yang mengislamkan Indonesia, salah satunya Wali Songo, kuburannya di Cirebon. Itu saya lakukan. Ketika saya datang ke pemakaman Wali Songo yang di Cirebon itu, saya semua Wali Songo sudah saya kunjungi. Kemudian di gangnya itu ada 3 pemuda pakai sarung tanggung di bawah lutut, picinya agak malang, dia bendung itu koridor. Ketika saya sampai di situ, dia tepuk ubin, Pak, nyumbang, sedekah. Saya kasih 1.000, nggak mau. 5.000 Pak, 1 orang 5.000. Saya bilang, apaan kok sedekah pakai di pasar? Gue kagak mau, gue pulang. Saya kan Betawi kan ngambek-ngambek gue pulang. Saya pulang, Bu. Tapi ada pekunciannya yang lihat, yang pakai blangkon itu, saya duber, Pak, itu anak-anak nggak beres Pak, saya pekunciannya Pak, sama saya so. Saya ziarah di bawah pekunciannya, sampai di pintu gerbang itu, kuburan itu, saya disuruh sholat, Pak, wudhu di sini, sembahyang di sini. Sembahyang apaan? Itu orang-orang pada sembahyang Pak. Ini pintu keberapa? Ini pintu ke-9. Nah kuburannya mau, pintu 1. Sholat di pintu 9 kok harus sholat. Saya gak mau sembahyang, karena sembahyang di kuburan haram. Tidak boleh kita sholat di kuburan. Termasuk ngaji Quran di kuburan juga
Tidak ada sunnahnya. Kan banyak di sini orang ngaji kubur ya. Sampai 7 hari, 7 malam, 40 hari, 40 malam tergantung orderan ya. Kalau ordernya 7 hari ya 7 juta lah ya. Kalau 40 hari ya 15 juta begitu kan. Lumayan kan. Nah itu tidak sunnah. Padahal hadisnya mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan kamu jadikan rumah kalian kuburan. Artinya apa? Bacain Quran itu rumah. Nawiru buyutakum bitilwatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Jangan seperti kuburan, nggak ada yang baca Quran. Itu gambaran bahwa ngaji di kuburan itu tidak sesuai dengan sunnah. Jadi datang ke Borobudur, saya sudah datang ke Borobudur. Tapi bukan niat untuk memuja Borobudur, tapi ingin tahu saja. Kayak apa? Boleh itu sebagai tempat ziarah. Kemudian katanya, kalau kita rogo tuh stupa yang ada patung Buddha, kemudian tangan kita sampai ke kepalanya, ya, kita dapat berkah. Kita niat minta apa aja akan dikabul. Saya rogo gitu, kebetulan tangan saya kan panjang, kena tuh kepalanya, saya jitak, tangan saya sakit. Saya bilang brengsek nih Buddha nih gue jitak loh, tangan saya sakit, artinya benar-benar batu itu kan, nggak perlu kita sembah. Saya sudah ke Borobudur, saya juga kagum bagaimana orang dulu belum ada forklift, belum ada alat berat, tapi bisa mengangkat batu besar-besar, memahatnya supaya seperti itu sehingga dijadikan fenomenal yang 10 oleh UNESCO. Sisanya kan itu ya, Great Wall di Cina, kemudian di Italia apa itu, dan Taj Mahal di India. Masih ada. Bagaimana hukum Muslim yang datang ke Candi Borobudur? Tergantung niat. Tadi sudah saya jawab ya. Innamal a'malu bin niat. Innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Orang sholat Jumat pun tidak semuanya dapat pahala. Boleh jadi ada yang dapat dosa. Karena niatnya. Misalnya niatnya mau mencuri sendal. Ya kan? Dosa kan? Kan sendal sepatu nggak hilang di pasar, nggak hilang di hotel. Hilangnya di masjid. Di bioskop nggak hilang, Bu. Di nightclub sepatu nggak hilang. Hilangnya di masjid. Ya kan? Al-Azhar ini, masjid tetangga ini, itu sering itu sepatu hilang. Ya, karena dia nyolongnya juga pakai teori, pakai ilmu juga. Ya, dia datang tuh bawa karung, ketika orang sedang sholat, dikarungin tuh sepatu-sepatu yang bagus. Diikat karung, taruh di situ. Selesai sholat, salam langsung dipanggul karungnya kan. Tapi pada suatu hari ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali dua jatuh juga kan. Ketangkap, digebukin, diserahin polisi. Itu Al-Azhar. Saya tahu karena saya pernah menjadi pengurus Masjid Al-Azhar. Sampai sekarang pun saya masih mengadakan kegiatan di situ, yaitu kegiatan PPI, Pengajian Politik Islam, dari tahun 2013 di Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu saya anggap masjid politik, itu warisan dari Partai Masyumi Bapak Muhammad Nasir. Sehingga namanya YPI, Yayasan Pesantren Islam, bukan Yayasan Pendidikan Islam. Karena pesantren biasanya di kampung dibawa ke kota oleh beliau-beliau, yaitu Kebayoran Baru, sebagai kota baru. Jadi tergantung niat, Bu. Kalau niatnya mau memuja Borobudur haram. Tapi kalau niatnya ingin mendapatkan ilmu tentang Candi Borobudur, boleh saja. Karena ilmu itu tidak ada yang haram. Termasuk ilmu sihir, boleh kita tuntut. Ilmu mencuri, boleh kita tuntut. Tapi niatnya bukan untuk mencuri, bukan untuk menyihir orang. Niatnya untuk membasmi tukang sihir. Niatnya untuk mengalahkan pencuri, koruptor, dan sebagainya. Bagaimana hukum memajang foto di rumah? Apakah termasuk musyrik? Ini memang mazhab salafi yang ketat itu haram memajang foto manusia di ruang tamu atau di rumah kita. Makanya fotonya itu foto pemandangan, foto rumah, foto gunung, foto laut gitu ya. Alam yang bukan makhluk bernyawa. Tapi ada yang berpendapat lain bahwa selama foto itu bukan sesembahan agama lain, itu boleh. Ya, bukan sunnah, bukan mustahab, tapi boleh. Tapi kalau foto itu foto makhluk yang disembah, yang dipuja, tidak boleh. Misalnya foto Yesus, foto Buddha, foto Bunda Maryam, ya, itu nggak boleh. Karena di gereja juga banyak foto Bunda Maria. Dalilnya mana? Dalilnya man tasabba biqaumin fa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum,
dia bagian daripada kaum itu. Masih ada nggak? Ya. Ustadz, bagaimana dengan boneka-boneka anak kita yang ada di rumah? Apakah boleh? Ya, jadi boneka yang apa namanya, yang betul-betul berbentuk makhluk bernyawa itu nggak boleh. Tapi kalau boneka itu berbentuk boneka, artinya tidak persis makhluk hidup, ya, tidak persis manusia begitu, itu sebagian ulama membolehkan. Karena Siti Aisyah pernah punya boneka seperti itu. Selebihnya, wallahu alam bishawab. Kita cukupkan sekian karena sudah lewat waktu, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.